Ini merupakan video bagaimana cara agresi militer Belanda I mengobrak-abrik pertahanan para pejuang di Malang Raya. Mulanya adalah fakta bahwa sejak 23 hingga 29 Juli 1947, pasukan pelopor dari Divisi A Brigade Kenil yang bergerak dari Surabaya terjebak di Lawang, Kabupaten Malang. Para pejuang Republik Indonesia terdiri dari Tentara Republik Indonesia, Tentara Republik Indonesia Pelajar, dan gerilyawan rakyat kota, serta sejumlah laskar rakyat dengan gigih menggempur mereka. Pasukan pelopor Belanda ini sempat menerjang pertahanan pasukan Indonesia di Singosari, namun berhasil dipukul mundur kembali ke Lawang. Selain itu, kesatuan-kesatuan pejuang juga melakukan penebangan pohon-pohon besar di sepanjang jalan masuk kota Malang, terutama di jalan antara Singosari Malang. Aksi ini untuk menghambat laju gerak tentara Belanda. Situasi berubah setelah pasukan inti Divisi A Brigade Kenil dan Kesatuan Marinir Belanda tiba di Lawang. Belanda melakukan serangan udara besar-besaran ke kota Malang. Sementara itu, pasukan Belanda dipecah dua untuk mengepung kota Malang. Pasukan pertama berhasil menguasai lapangan terbang Singosari, kemudian menduduki Blimbing. Pasukan kedua melintasi celah Cangar, lembah antara Gunung Anjasmoro dan Arjuno, dan menduduki Batu. Tak punya pilihan, maka pada pukul 3 dini hari, taktik bumi hangus resmi dilaksanakan. Kelak, taktik ini diperkirakan menghancurkan sekitar 1000 gedung dan bangunan di Malang. Mulai dari kantor telepon, bank, perusahaan listrik dan stasiun yang dibakar setelah peralatan yang vital dipindahkan ke Gebruk Sumber Pucung, Balai Kota Malang, gedung sekolah di Taman JP Sun, gedung Korkodia juga dibakar. Begitu pula dengan penjara Lowokwaru dan daerah Blimbing yang merupakan jalur akses masuk ke kota Malang turut dibumi hanguskan. Ketika seisi kota Malang masih terlelap pukul 2 pagi, Belanda melakukan serangan udara besar-besaran. Alhasil, kota Malang yang sudah hancur akibat taktik bumi hangus makin porak-poranda. Dalam situasi yang kacau balau akibat serangan mendadak itu, ketika rakyat Malang masih mendata dan mengobati orang-orang yang selamat, pasukan marinir Belanda menyerang dari utara. Disusul dengan pasukan kedua yang bertolak dari Batu. Maka terjadilah pertempuran tidak seimbang
antara tentara Belanda dan pejuang Indonesia. Dengan segenap keterbatasan, pejuang rakyat Malang hanya menahan gerakan pasukan Belanda agar tidak makin masuk ke kota. Sementara yang lain meneruskan taktik bumi hangus dan kemudian menyingkir ke pedalaman untuk selanjutnya menerapkan perang gerilya. Sementara pemerintah daerah Malang mengungsi ke Turen, sebuah kawedanan di Malang Selatan. Taktik Malang bumi hangus juga diwarnai dengan kerusuhan sosial. Mulanya adalah situasi kota yang kacau balau dan panik akibat agresi militer Banda I. Segenap aktivitas kota pemerintah daerah Malang mengungsi ke Turen, sebuah kawedanan di Malang Selatan. Taktik Malang bumi hangus juga diwarnai dengan kerusuhan sosial. Mulanya adalah situasi kota yang kacau balau dan panik akibat agresi militer Banda I. Segenap aktivitas kota berhenti. Malang menjadi kota mati. Jalan-jalan yang biasanya ramai menjadi sepi. Distribusi kebutuhan pokok tersendat-sendat. Bahan pangan sulit didapat. Pertokoan di Pecinan tidak ada yang buka. Beberapa toko juga mengalami kerusakan. Rumah-rumah ditinggalkan oleh pemiliknya yang pergi mengungsi. Ketika militer Belanda meminta pemerintah daerah Malang kembali bekerja untuk mengatur tata kehidupan masyarakat sipil di Malang, yang pertama dilakukan adalah mendorong agar toko-toko yang sebelumnya tutup selama proses bumi hangus segera buka kembali, agar perekonomian kembali berjalan. Mereka juga berikhtiar meredam persinggungan antar penduduk kota. Namun sejarah mencatat, kerusuhan tidak bisa dicegah. Ujuk-ujuk, meledaklah gerakan spontanitas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka melakukan penjarahan, penculikan, bahkan sampai pembunuhan kalangan Tionghoa. Aksi ini dipicu oleh isu etnis Tionghoa di Malang yang menjadi mata-mata Belanda.